striker yang baru saja diambil sumpah menjadi warga negara China, Serginho, atau dia punya nama lengkap Sergio Antonio Soler de Oliveira Junior, asal Brasil, tinggi 180, dan dia sudah memperkuat tim Cina ketika debut dia menghadapi Australia, yang dimana Cina kita tahu bersama kalah dengan 0-2 dari Australia di saat kita menang melawan Bahrain dengan 1-0. Nah, Serginho ini akan datang ke Indonesia dibawa oleh pelatih Cina, jadi Branko Ivankovic, untuk bertarung dengan Jai Itses dan kawan-kawan di GBK pada tanggal 5 Juni yang akan datang. Dia bertekad bahwa dia ingin mencetak gol dan membawa Cina memenangkan pertandingan di GBK. Tidak semudah itu tentunya, teman-teman, karena kita juga perlu untuk mengalahkan Cina. Dengan satu syarat, kalau kita bisa mendapat 3 angka, artinya peluang untuk maju ke ronde keempat ya di pra Piala Dunia Zona Asia ini sudah di dalam genggaman kita. Nah, memang wajar-wajar saja kalau Serginho ini punya target khusus, ingin menggetarkan gawang timnas kita di saat akan dikawal oleh Emil Audero. Jadi Emil Audero ini kan menggantikan posisi dari Martin Paz yang terkena akumulasi kartu dan tidak bisa bermain melawan Cina pada 5 Juni yang akan datang. Dan mereka tahu bahwa Emil Audero itu bermain di Palermo, ya, pernah bermain juga di Sampdoria, Inter Milan, dan terakhir di Como sebelum dipinjamkan ke Palermo di Serie B. Dan ini menjadi penjaga gawang yang bagus tentunya, yang kuat di bawah mister Indonesia. Tapi kubu Cina itu akan bermain sebaik mungkin. Nah, kalau melihat mereka akan bermain dengan cara terbuka melawan kita dengan menempatkan Serginho di depan bersama dengan Sang Heung-min, ya, pemain yang ada di garis depan. Karena Serginho ini dalam debut dia menghadapi Australia, dia masuk di babak kedua menggantikan Wei Shinhao saat itu di lini depan, dan dia bersama dengan pemain Heung-min ini yang bermain di depan, ya, tentunya. Nah, kalaupun dia bermain, dia akan berhadapan dengan barisan pertahanan kita yang sangat kuat, dikomandoi oleh El Capitano kita, Bang Jai, dibantu oleh Rizky Ridho dan Justin Hubner. Itu yang ada sesuai dengan pertandingan terakhir melawan Bahrain, di mana kita tidak kebobolan, clean sheet, dan bisa mendapatkan 3 poin krusial setelah kita digebuk oleh Australia di Sydney ketika itu. Nah, kemenangan atas Bahrain ini yang menghidupkan peluang kita dengan poin 9, sementara berada di posisi keempat grup C. Ya, setelah Jepang yang sudah lolos, ada Australia ada 13 poin dan Arab dengan 10 poin di sana. Kita harus menang. Itu menjadi jalan satu-satunya. Imbang akan sulit, tertutup peluang kita untuk bisa berbicara ke ronde selanjutnya, karena Cina, kenapa mereka itu berambisi menang melawan kita? Karena dengan 3 poin lawan kita, mereka akan kembali ke kandang pada tanggal 10 menjamu Bahrain. Bahrain mereka kalahkan main di Bahrain dengan 1-0. Itu gol terjadi di injury time saat itu, dan itu menjadi pukulan buat Bahrain. Nah, ketika Bahrain datang ke Cina, Cina berharap mereka bisa mendapatkan 3 poin. Kalau mereka bisa menang di kandang Bahrain, mengapa tidak? Ketika Bahrain datang dan mereka sebagai tuan rumah. Makanya, saya pikir wajar kalau mereka mengusung target mengalahkan timnas kita, ya. Tim kesayangan kita bermain di GBK. Makanya saya bilang di awal kan tidak mudah juga, karena kita berbeda. Ketika bermain di Cina, kita memang kalah dengan 2-1 dari mereka, tapi mereka lebih bermain bertahan. Dalam ball position kita unggul, ya, dari mereka. Tapi kemudian dengan 2 counter kita kalah dengan 2-1. Gol kita satu-satunya dibuat oleh Tom Hai yang masuk di babak kedua. Nah, apakah Cina akan bermain dengan pola lebih menyerang? Dan sesuai dengan Serginho yang bilang ini bahwa dia akan habis-habisan di lini depan untuk bisa mencetak gol. Saya pikir kalau mereka bisa memilih bermain terbuka, ini yang menjadi makanan kita. Kita terbiasa dengan 3-4-3. Ya, baik di zaman STY dan sampai sekarang kembali diterapkan oleh Patrick Kluivert, dan itu tersaji ketika melawan Bahrain. Saya pikir ini kita akan mendapatkan suatu keuntungan besar kalau Cina bermain terbuka, ofensif, dan kita menunggu untuk counter attack, kita akan memenangkan pertandingan. Ya, lebih baik mungkin mereka akan seperti main pertama ketika mereka mengalahkan Indonesia, dan mereka bermain dengan lebih tenang, sabar, menunggu kita, dan mereka memakai cara Indonesia untuk counter attack. Ya, makanya ini pertandingan jual beli serangan yang sangat bagus pada tanggal 5 ketika kita akan menjamu Cina di GBK. Tapi saya rasa
Kluivert tahu apa yang dia harus lakukan. Pasti Alex Pastoor, Dani Lanzat sebagai asisten dia sudah melihat video-video pertandingan yang dimainkan oleh Cina terakhir melawan Australia, ya tentunya itu yang terbaru, dan mereka kalah secara back to back, kalah dari Arab Saudi 1-0 dan kalah dari Australia dengan 2 gol tanpa balas. Jadi dalam 2 pertandingan itu Cina tidak bisa membuat sebiji gol pun. Nah, itu mereka akan bertekad ke Indonesia. Nah, di kita sampai kalau Arab dan Bahrain tidak bisa mencetak gol karena kita menang 2-0 lawan Arab di GBK, dan kita belum pernah kalah di GBK. Kalau kita bicara bermain di grup C ini, ya di ronde ketiga, saya rasa Cina sulit untuk bisa mengalahkan kita, ya. Karena Arab dan Bahrain pun sudah merasakan itu, bahkan dengan Australia sendiri ketika datang di kita tidak bisa membuat gol. Kita bermain 0-0 saat itu, ya, di GBK. Tapi kita tentunya tidak terlalu percaya diri berlebihan. Ya, tetap kita tidak boleh memandang remeh. Ya, Cina tentunya akan berusaha untuk bisa mengalahkan kita, dan kita juga harus bisa mengalahkan mereka. Dan saya sangat yakin dengan kualitas lini pertahanan kita yang sudah terbukti, ya, dengan Jai, Rido, dan juga Justin Hubner, ya. Dengan Emil ada di bawah Mistar, dengan 2 back, jika Kevin Dix sembuh dan dia bermain, ya, di sisi kanan, Verdong di sisi kiri, ada Pelupesi, Joy, dan juga dengan Tom Hai, saya rasa harus optimis, percaya diri kita bisa mengalahkan Cina. Karena saya udah bilang tadi kan di awal, Australia, Arab Saudi, dan juga Bahrain tidak bisa membuat gol. Hanya Jepang yang mengalahkan kita. Ya, Jepang waktu itu ya tentunya kita tahu di atas kualitas, di atas kita, mereka menang dengan 4 gol melawan kita. Nah, dengan saya Bung Ropan berbicara.